Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung cacah jumlahnya, yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kenikmatan-kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemampuan, dan nikmat-nikmat zahir yang lain yang kita tidak bisa menghitung-hitungnya, semuanya itu agar menjadikan kita bisa bersyukur kepada Allah, menjadikan kita bertambah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyebabkan kita lengah dan lupa akan dzikrullahi ta'ala, dan juga supaya kenikmatan-kenikmatan itu kita pergunakan sebagai wasilah untuk membaguskan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah, kita ini dihidupkan oleh Allah ke dunia ini sebenarnya satu maksud, satu tujuan. Jadi satu maksud, satu tujuan itu adalah hidup untuk mengabdi kepada Allah. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru, wahai manusia,
disebut manusia ini yang berbicara atau yang mendengar, atau siapapun di antara kita yang menjadi manusia. Seruan ini bukan kepada binatang, seruan ini bukan kepada yang lainnya, tapi dikhususkan kepada manusia. Diperintah oleh Allah Ta'ala, u'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, waladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian. Artinya kita ini diciptakan oleh Allah. Orang-orang terdahulu, generasi bapak moyang kita, nenek moyang kita ini, itu juga diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah ke dunia ini. Maka diperintah oleh Allah, selagi kita hidup, kita diperintah oleh Allah agar kita pergunakan hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Artinya ibadah itu adalah taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga tujuan ibadah, tujuan kita mengabdi kepada Allah itu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tatakun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu diberi kemuliaan oleh Allah, dan itu menjadi tolak ukur mulia seseorang, mulianya satu kaum, mulianya manusia itu diukur oleh Allah bukan karena sebab harta kekayaan. Dia punya harta yang melimpah ruah, punya kekayaan yang sangat banyak, atau orang itu mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, sehingga dengan kekuasaannya dia bisa melakukan apa saja yang dia ingin capai. Tidak. Kemuliaan itu tidak diraih dengan kekayaan, tidak didapat dengan kekuasaan, tetapi kemuliaan hidup yang sesungguhnya itu hanya diraih dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwanya kepada Allah, bukan yang lainnya, bukan. Dan ini merupakan pilihan dari Allah. Menjadi orang yang bertakwa itu pilihan dari Allah. Sering saya bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kepada kita agar kita tidak lupa dengan tujuan hidup kita ini. Menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sehingga yang dipilih oleh Allah itu adalah hamba Allah yang istimewa. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man lam yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia kepada siapa saja, orang yang disuka oleh Allah atau orang itu tidak disukai oleh Allah. Artinya orang itu beriman, ya diberi nilai dunia menurut kehendaknya Allah. Orang itu tidak beriman juga diberi nilai dunia menurut kehendaknya Allah. Apakah dengan jalan mendapatkan kekayaan itu dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram, nilai dunia akan diberikan, dan itu nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la yu'tiddin illa liman ahabba au liman yuhib illa liman yuhibbu. Allah tidak berikan nikmat din ini kecuali
hanya orang yang dicintai oleh Allah saja. Yang tidak dicintai ini tidak mendapatkan nikmat dinul Islam, tidak akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa'lamu, ingat-ingatlah, ketahuilah, faqad fazal muttaqun, maka beruntunglah orang-orang yang bertakwa kepada Allah ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan bertakwa kepada Allah itu merupakan bekal yang terpilih. Bekal sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah, dan itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Maka bertakwa kepada Allah itu merupakan realisasi dari ibadah kepada Allah. Kita mengabdi kepada Allah, buktinya apa? Buktinya takwa. Makanya para ulama itu memberikan definisi pengertian tentang takwa kepada Allah. Al-imtisalu fi awamirihi wajtinabu an jami'i nawahi. Orang yang bertakwa itu siap untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan siap untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka Allah memberikan hidayah, Allah memberikan hudan, Allah memberikan petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang bertakwa, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, hada, ini Al-Quran, basairun, basair, ini adalah pandangan hidup linnasi, bagi manusia. Jadi pandangan hidup, teropong hidup agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Inilah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basair linnas, teropong hidup, pandangan hidup bagi manusia, supaya manusia itu dengan Al-Quran bisa melihat, kemudian membedakan bainal haq wal batil, antara yang benar dengan yang salah. Benar itu menurut Al-Quran, salah menurut Al-Quran, bukan menurut manusia. Menurut manusia salah, tapi kalau menurut Al-Quran benar, ya, yang benar adalah yang mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran. Sering kita dengar ayatnya, al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka jangan menjadi orang-orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran ini. Nah, Al-Quran ini basair linnas wa hudan wa rahmatun, dan juga menjadi petunjuk. Dengan mengetahui Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan petunjuk, menunjukkan jalan-jalan yang harus diikuti, yang harus ditempuh, yang harus ditinggalkan. Petunjuknya itu adalah Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, belas kasih bagi orang-orang yang bertakwa, yang yakin, bagi orang-orang yang yakin hakikat kebenaran Al-Quran. Orang yang yakin itu ya seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu datang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi rahmat itu karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat, jadi tidak hanya di dunia manfaat dan keuntungannya, nanti sesudah kematian orang-orang yang beriman, Al-Quran itu akan menjadi rahmat bagi orang yang beriman, datang kepada ahlinya untuk memberikan syafaat. Napa syafaat itu? Memberikan pertolongan.
Makanya kita diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti Al-Quran itu pada hari kiamat itu akan datang kepada ashabnya, ahlinya, yang waktu di dunia itu biasa baca Quran, biasa memahami Al-Quran, biasa mempelajari Al-Quran, itu nanti akan didatangi oleh Al-Quran. Tapi jangan kita pahami Al-Quran datang berupa makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalam Allah. Berupa apa? Wallahu a'lam. Kalau digambarkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu akan datang berupa naungan-naungan. Sebagian menceritakan demikian, menaungi orang-orang yang beriman, yang ahli Quran itu, memberikan syafaat, pertolongan di saat itu sangat butuh pertolongan. Maka kita biasakan untuk baca Quran, tidak sekedar membaca lafadznya, tapi yang dimaksud lebih dari itu adalah membaca makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Dulu pernah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah lafdzon wa maknan. Al-Quran itu lafad-lafad, bunyi-bunyi. Seperti tadi, summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri fattabi'ha. Kita dengar suara tadi, bunyi-bunyinya terdengar. Nah, itu Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Wa maknan, dan juga Al-Quran itu pengertian. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari jalan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maqal inna hadzal Qur'an maktubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan dari Allah, suguhan dari Allah, hidangan dari Allah. Yang disajikan oleh Allah ini adalah Al-Quran. Maka ini perkara yang sangat istimewa sekali. Rasulullah memerintahkan, karena Al-Quran ini suguhannya Allah, jamuannya Allah, fata'alamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka pelajarilah dari suguhannya Allah, karena jamuannya Allah ini berupa cahaya yang menyinari hati. Jamuannya Allah itu berupa nur yang akan mewarnai hati dan perilaku seseorang yang di dalamnya adalah Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Al-Quran sudah meresap menjiwai pada diri beliau, ada sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, apa ya Aisyah akhlaknya Rasulullah itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan penjelasan, karena khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Fata'alamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka pelajarilah dari jamuannya Allah, maksud pelajarilah Al-Quran semampu kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepastian kebaikan. Orang yang paling baik, orang yang terbaik itu siapa? Orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan atau mengamalkan Al-Quran. Itu orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Kalau kita ini sudah sukses dunianya, sukses pendidikannya,
sudah mendapatkan jabatan-jabatan dan kehormatan-kehormatan dunia, disegani, dikagumi oleh banyak orang, diikuti, ditakuti, disungkani. Tetapi kalau tidak mengerti Al-Quran, tidak paham terhadap Al-Quran, tidak mengerti hakikat dinul Islam yang sesungguhnya, Al-Quran dan Sunnah tidak dimengerti dan tidak diamalkan, maka itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar, dan itu merupakan penghinaan, perendahan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jabatan didapat, walaupun orang itu kaya, walaupun sudah menjadi pemimpin misalnya, atau menjadi sarjana, atau profesor, atau doktor, atau gelar-gelar dunia yang lainnya, tapi kalau tidak paham dan mengerti Al-Quran, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Innallaha yarfa'u bihadal kitabi wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu akan meninggikan derajat satu kaum, dan Allah juga akan merendahkan derajat satu kaum bihadal Quran, dengan Al-Quran ini. Artinya ketika orang itu mengerti Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian beramal, berakhlak sesuai dengan Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah kedudukannya di dunia dan di akhirat. Tetapi Al-Quran ditinggalkan, ketika Al-Quran dijauhi, ketika Al-Quran diabaikan, Al-Quran tidak pernah disentuh, tidak dibaca dan tidak diamalkan, maka Al-Quran itu akan merendahkan keadaannya atau kedudukannya, derajatnya dijatuhkan, direndahkan, dihinakan oleh Al-Quran. Na'udzubillah min syarri dzalik. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak hidup sampai mati, dan juga menjadikan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, sinten yang mengikuti Rasulullah, orang-orang yang beriman. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu orang-orang yang beriman bersama dengan beliau. Itu Allah menjadikan hidup itu supaya mengikuti Al-Islam, supaya ditata dan diatur dengan syariat Islam. Maka kaum muslimin hidupnya itu harus terikat, tertata dan teratur dengan ikatan-ikatan syariat Islam, sehingga diperintahkan oleh Allah agar kita kaum muslimin, Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin itu mengikuti Al-Quran. Itu perintah dari Allah. Maka Allah sebutkan seperti ayat yang tadi saya bacakan di muqaddimah di dalam surat Al-Jasiyah, ya, ayat yang ke-18, ayat yang ke-18. Summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri fattabi'ha. Kemudian kami menjadikan kamu wahai Muhammad dan orang-orang yang mengikutimu wahai Muhammad ala syari'atin, di atas syariat. Syariat itu artinya aturan. Syariat itu artinya hukum-hukum yang mengikat. Syariat itu adalah din, minal amri, dari semua urusan. Artinya apa? Hidup dalam semua persoalan-persoalannya itu di atas syariat Islam. Ada perintah dijalankan, ada larangan ditinggalkan. Yang diperintahkan ta'allamul Quran,
dijalani. Berarti kita harus mempelajari Al-Quran. Ya diperintah supaya kita ini sholat sesuai dengan tuntunan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya kita jalani sholat itu sesuai dengan tuntunan, karena kita diperintah fattabi'ha, mengikuti Rasulullah. Kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Semua perkataan Rasulullah berupa perintah ataupun larangan wajib kita mengikutinya. Allah sendiri yang memerintahkan, Allah sendiri yang memberitahu, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul ambil, jalani. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul berhenti, tinggalkan. Itu pemberitahuan dari Allah kepada kita. Sehingga kalau sampai kepada kita nasihat dari Rasul, maka kewajiban kita adalah menerima nasihat itu, mendengarkan dengan simaan qabulan, siap untuk menerima, kemudian mengamalkannya. Kalau diperintah sholat, ya kita jalani sholat. Sholatnya yang bagaimana, mengikuti Rasul, ya kita jalani. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Waktu-waktunya sholat, kita diperintah untuk adzan. Ya adzan, waktu-waktunya sholat supaya diadzani. Waktunya qomat, ya qomat ya diiqomati. Kemudian sholat. Disuruh untuk berzikir sesudah sholat, ya berzikir. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menjalankan dinul Islam ini ternyata mengikuti keinginan-keinginan. Ternyata mengikuti pendapat-pendapat dari orang-orang yang tidak mengerti terhadap syariat Islam. Itu larangan dari Allah. Yang perlu untuk kita perhatikan, jangan sampai kita ini melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Perkara-perkara dari keinginan karep, hanya nuruti tradisi misalnya. Orang-orang yang tidak paham terhadap syariat Islam, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi, janganlah kamu mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, keinginan-keinginan, kemauan-kemauan ya, orang-orang yang tidak mengetahui. Itu artinya apa? Kita harus mengikuti yang ada pengetahuannya, mengikuti yang ada ilmunya. Sholat ada ilmunya, zikir ada ilmunya. Contohnya zikir sesudah sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi kulli duburi sholat, fi kulli duburi sholat min sholatin. Di belakang tiap-tiap sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Rasulullah juga membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu sesudah sholat diajari oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis itu disebutkan banyak sekali amalan dzikir yang diajari oleh Rasulullah SAW. Baca istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Rasulullah tidak mengajari zikir dengan berjamaah. Rasulullah tidak mengajari zikir dengan berjamaah yang dikoordinir. Sehingga kita mau pakai zikir mana saja sesuai dengan tuntunan boleh. Mulai dari depan, milih berdasarkan jalur ini boleh. Tidak harus sama dengan imamnya yang sudah menjadi imam, tidak harus sama.
batasannya ya sekedar terdengar suaranya saja. Dan tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW itu Rasulullah memimpin doa seperti atau zikir sesudah sholat dengan berjamaah, dengan bersama-sama, itu tidak pernah diajarkan. Kalau zikirnya diajarkan oleh Rasul supaya kita membacanya. Dan paling ringkasnya Rasul sesudah sholat menghadap ke arah makmum, kemudian baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Rasulullah berdiri. Sering Rasulullah bersikap demikian. Itu menunjukkan bahwa zikirnya tidak berjamaah. Nah, silakan jamaah sekalian untuk memilih mana zikir-zikir yang sesuai dengan tuntunan. Baca ayat kursi juga tuntunan sesudah sholat. Baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Hanya saja kita kaum muslimin makmum yang berjamaah itu punya kepentingan masing-masing. Ini kalau semuanya dibaca nanti orang itu berbeda-beda. Dan kebutuhan hajat itu juga bermacam-macam, berbeda-beda. Makanya zikirnya ya sendiri-sendiri, kemudian mintanya kepada Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi tidak ada dalil yang selama ini saya pahami, saya pelajari dalil-dalilnya Rasulullah itu berzikir bersama dengan para sahabat dengan berjamaah. Kalau mengajarkan zikir iya. Dan pendapatnya para ulama yang kita bisa melihat di dalam kitab karya agungnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, beliau berpendapat tentang hukum zikir berjamaah. Beliau berpendapat boleh dengan syarat imam ngajari makmum yang belum bisa berzikir. Nah, kalau sudah bisa berzikir, mampu berzikir, ya zikirnya sendiri. Itu yang dijelaskan oleh beliau sinten? Imam Syafi'i. Nah, yang mengikuti madhab Syafi'i kalau belajar, masa belajar itu terus sampai tua ya belajar terus. Nah, sudah bisa ya sendiri-sendiri, semestinya demikian. Terlepas dari perikhtilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama. Jadi zikir-zikir itu diajarkan oleh Rasulullah, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, demikian juga waktu-waktu sholat ada adzan, ya kita tunaikan. Yang mendengarkan adzan, menjawab adzan, kan diperintahkan oleh Rasulullah menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Demikian juga sesudah adzan, bainal adzan wal iqamah salatun. Antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah, yaitu kita lakukan. Kalau maghrib biasanya insyita, Rasulullah mengatakan demikian. Antara adzan dan qomat itu ada salat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan insyita, kalau jenengan purun monggo salat sunnah. Kalau tidak menghendaki ya tidak salat sunnah. Itu kalau untuk sholat maghrib, bainal adzan wal iqamah. Kemudian antara adzan dan iqamah waktu isya juga ada sholat sunnahnya. Antara adzan dan sholat duhurnya, bainal adzan wal iqamah sholatun. Itu dimanfaatkan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Sholat. Antara adzan dan sholat berjamaah yang diajarkan Nabi adalah sholat. Jangan padosi ten kitab napa mawon. Nabi tidak pernah mengajari puji-pujian antara adzan dan iqamah. Jenengan sinate umroh, jenengan sinate haji ten Mekah atau itu Madinah, di sana tidak ada puji-pujian, tidak ada. Dan memang di dalam kitab-kitab hadis tidak ditemukan, itu hanya pendapat, itu hanya timbangane, kok enten timbangane nih masalah ini. Akhirnya jadi tradisi. Nah, ini tergolong ahwa alladzina la ya'lamun,
keinginan karep orang-orang yang tidak berilmu, tidak ada ilmunya. Nah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jaziyah ini, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengerti, tidak punya ilmu. Wong kita ini ngaji itu supaya ada ilmu, diberitahu oleh orang yang berilmu berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Itulah nikmat dan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kok kita ini diperintah mengikuti berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bidalilin, dengan dalil-dalilnya ini. Dan kita dilarang oleh Allah mengikuti keinginan-keinginan, tradisi-tradisi dari orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak ada ilmunya itu. Sebab nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika orang itu melakukan amalan yang tidak ada ilmunya, tidak sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu itu disangkakan adalah kebaikan, itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tanpa dasar ilmu, tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul, fahuwa raddun, ai ghairu makbulah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tabtadi'u, Rasulullah melarang kita, wala tabtadi'u, wala tabtadi'u, wala tabtadi'u, kalian jangan melakukan bid'ah, jangan berbuat bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunannya. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi nanti di akhirat, innahum layyugnu angka minallahi syai'an. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengikuti tradisi, mengikuti yang tidak ada ilmunya itu, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka dari azabnya Allah sedikit pun. Makanya kita dilarang untuk mengikuti orang-orang yang tidak punya ilmu. Untuk bisa membedakan orang itu berilmu dan tidak, kita ini harus ngaji, kita ini harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk membaca, mempelajari pengertian Al-Quran dan Sunnah, kita harus berguru, kita harus membaca atau mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama-ulama, dari ustadz-ustadz, dari para kiai yang mengerti persoalan din, mengerti Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, semuanya ini adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Siapa yang beriman, kebaikan akan kembali kepadanya. Yang mengikuti petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat Al-Quran, kebaikan itu akan kembali kepadanya. Man amila sholihan falinafsih. Orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan untuk dirinya. Nah, maka mudah-mudahan kita ini dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya dan kesabaran untuk tetap istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.